Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Rumah Belajar Cemerlang. Nah, saya akan melanjutkan materi garis dan sudut pada pokok bahasan hubungan antar sudut. Sebelum kita memulai, mari kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya. Simak videonya sampai habis ya. Terima kasih. Nah, yang pertama kita akan membahas sudut berperulus atau suplemen. Nah, dua sudut yang jumlah sudutnya 180 derajat seperti ini. Nah, di sini misalkan di sini ini sudut AOC atau X dan sudut BOC kita namakan Y. Nah, ini kalau dijumlahkan hasilnya itu 180 derajat. Atau ini sudut AOC yang ini tadi ya. Sudut AOC ditambahkan dengan sudut Y ini tadi BOC. Ini tadi jika dijumlahkan itu 180 derajat. Nah, sudut AOC dan sudut BOC ini saling berpelurus seperti itu ya. Nah, selanjutnya sudut berpenyiku. Nah, kalau sudut berpenyiku itu dua sudut yang jumlah sudutnya 90 derajat. Nah, seperti ini. Nah, semisalkan ini sudut BOC ditambahkan dengan sudut AOC itu kalau dijumlahkan hasilnya 90 derajat. Nah, sudut AOC dan sudut BOC itu saling berpenyiku seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada sudut bertolak belakang. Nah, sudut-sudut yang bertolak belakang mempunyai sudut yang sama. Nah, sudut A itu besarnya sama dengan sudut B. Kalau sudut C itu sama dengan sudut D seperti ini. Nah, ini sudut A kalau bertolak belakang seperti ini. Nah, bertolak belakang seperti ini itu besarnya sama ya. Yang ini besarnya sama dengan ini. Sudut A besarnya dengan sudut B. Kemudian sudut C besarnya dengan sudut D. Seperti itu. Nah, selanjutnya dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis. Nah, seperti ini. Nah, ini ada yang namanya sudut-sudut sehadap atau sama besar. Sudut sehadap yang mana saja? A1 itu sama dengan sudut B1. A1 mana? A1 ini. Nah, itu besarnya sama dengan B1. Ini namanya sehadap ya. Kemudian ada lagi A2. A2 mana? A2 yang ini. Itu besarnya sama dengan B2. Yang ini ya. Kemudian kalau A3 itu sehadap dengan A3 itu sehadap dengan B3 ini. Selanjutnya A4 ini sehadap dengan B4 seperti itu. Nah, selanjutnya ada sudut-sudut berseberangan dalam. Nah, kalau berseberangan dalam yang sama besar yang mana ya? Berseberangan dalam itu yang ini. Sudut A3 ini berseberangan dengan sudut B2 ini. Kemudian lagi sudut A4 mana ini? A4 itu berseberangan dengan B1 yang ini. Nah, seperti itu. Ini namanya berseberangan dalam. Kalau di dalam itu berarti di area ini. Ini dalam. Ya. Nanti kita akan membahas sudut berseberangan yang di luar. Kalau luar itu yang ini dengan ini. Seperti itu ya. Nah, kita lanjut saja membahas yang selanjutnya. Sudut berseberangan luar. Nah, jadi A1 ini itu sama dengan atau berseberangan luar dengan B4 ini. Selanjutnya A2 yang ini itu berseberangan dengan B3 di sini. Nah, ini berseberangan luar. Jadi letaknya di luar. Ini di luar. Ini juga di luar. Kalau yang di dalam ini tadi, ini namanya sudut berseberangan dalam. Kalau yang di luar ini berseberangan luar. Seperti itu ya. Nah,
selanjutnya saya hapus dulu. Selanjutnya sudut-sudut dalam sepihak. Kalau dalam sepihak seperti apa sih? Kalau dalam sepihak itu jumlahnya 180 derajat. Itu jika sudut A4 ini. Nah, ini ditambahkan dengan B2. Nah, kalau dalam masih tetap dalam lingkup dalam ini ya. Itu besarnya jika dijumlahkan keduanya itu nanti 180 derajat. Nah, setelah itu ada lagi A3. A3 ini jika dijumlahkan dengan B1 yang ini nanti juga hasilnya 180 derajat. Nah, di sini ada sudut-sudut dalam sepihak. Nah, kalau sudut-sudut luar sepihak di mana? Kalau luar sepihak berada di lingkup di luar yang ini dengan ini ya. Nah, jadi yang pertama nanti A2, sudut A2. A2 mana? A2 ini. Nah, kalau dijumlahkan dengan B4, nah nanti jumlahnya 180 derajat. Setelah itu A1. A1 yang ini, jika dijumlahkan dengan sudut B3 ini, hasilnya nanti 180 derajat. Seperti itu ya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas latihan soal. Tentukanlah nilai A pada setiap gambar di bawah ini. Nah, di sini ada sebuah gambar. Kita mencari nilai A. Nah, kalian perhatikan di sini ini berpenyiku. Ya kan, siku-siku ini. Nah, besarnya 90 derajat. Nah, jadi nanti caranya tinggal kita menjumlahkan ini 3A. 3A ditambah 2A sama dengan 90 derajat. Nah, 90 derajat dari mana? Karena membentuk sudut siku-siku saling berpenyiku. Setelah itu ini kita jumlahkan. 3A ditambah 2A itu 5A. Nah, sama dengan 90 derajat. Jadi, besar A-nya berapa? 90 derajat dibagi dengan 5. 5 ini pindah ruas ke kanan. Jadi, 90 dibagi 5 itu 18 derajat. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa besar nilai A itu adalah 18 derajat. Seperti itu ya. Nah, kita lanjut. Nah, di sini. Nah, kalau yang ini lurus. Kalau ini berpelurus itu besarnya berapa? 180 derajat. Nah, jadi nanti tinggal menjumlahkan saja. Ini kan saling berpelurus. 46 derajat ditambah A plus 29 derajat ditambah dengan 5A plus 15 derajat sama dengan 180 derajat. Seperti ini ya. Setelah itu kita kelompokkan yang sejenis. Nah, yang sejenis kalau ini dengan ini dengan ini kita kelompokkan. Nah, seperti ini. 46 derajat ditambah 29 derajat ditambah 15 derajat. Kemudian A derajat ditambah dengan 5A derajat. Nah, nanti jika dijumlahkan ini semua hasilnya 90 derajat. A ditambah 5A derajat itu 6A derajat. Sama dengan 180 derajat. Setelah itu 90 derajat ini pindah ruas ke kanan. Jadi 180 derajat dikurangi 90 derajat. Jadi 6A sama dengan 90 derajat. Nilai A-nya berapa? Nilai A-nya, nah angka 6-nya ini pindah ruas ke kanan. Jadi bagi ya, 90 derajat dibagi 6. Berapa? 15 derajat. Nah, dapat diketahui sekarang bahwa nilai A-nya itu adalah 15 derajat. Nah, soal selanjutnya. Nah, di sini ada sebuah gambar seperti ini. Nah, sebutkanlah pasangan A sudut-sudut sehadap, B sudut-sudut sepihak dalam dan luar, yang C sudut-sudut berseberangan dalam luar. Nah, yang kita bahas sekarang ini adalah sudut-sudut sehadap. Nah, yang sehadap yang mana saja? Nah, di sini sudut A1 itu sehadap dengan B1. A1 sehadap dengan B1. Kemudian A2 ini sehadap dengan B2. Setelah itu A3 sehadap dengan B3. Setelah itu A4 sehadap dengan B4. D1 ini sehadap dengan C1. Kemudian D2 sehadap dengan C2. D3 sehadap dengan C3. Dan D4
sehadap dengan C4. Nah, sampai sini belum selesai. Ini kan lingkup kalau yang ke sini semua. Nah, sekarang ini ada lagi A1. Ini saya hapus. A1 sehadap dengan D1. Nah, A1 mana? A1 yang ini. A1 ini sehadap dengan D1. Selanjutnya A2 sehadap dengan D2. Kemudian A3. A3 mana? A3 ini sehadap dengan D3. Terus kemudian A4 sehadap dengan D4 ini. Nah, selanjutnya B1 itu sehadap dengan C1. Selanjutnya B2 ini sehadap dengan C2. Selanjutnya ada B3 sehadap dengan C3, dan yang terakhir B4 sehadap dengan C4. Nah, ini sudut-sudut sehadap. Nah, sekarang sudut-sudut sepihak. Kita bahas dulu yang dalam sepihak ya. Nah, kalau yang dalam sepihak itu nanti kalau dijumlahkan hasilnya 180 ini. A4 itu jika dijumlahkan dengan D1 itu 180 derajat. Kemudian A3 dijumlahkan dengan D2. Kemudian siapa lagi ini? B4 dengan C1. Selanjutnya maaf, ini B ya, ini B3. B3 ini dengan C2 dijumlahkan, hasilnya 180. Kemudian A3. A3 mana? A3 ini dijumlahkan dengan B4. Nah, saya hapus dulu. A3 dengan B4 ini. Kemudian ada A2 dengan B1. Nah, kemudian D2. D2 mana? D2 ini. D2 ini dengan C1. Nah, setelah itu D3 ini dengan C4. Nah, itu dijumlahkan 180 derajat. Jadi kalau dalam sepihak itu berada di lingkup dalam ini ya. Selanjutnya kalau luar sepihak. Kalau luar sepihak yang pertama itu A1. Nah, ini dengan D4. Setelah itu A2 dengan D3. Kemudian B1 dengan C4. Kemudian B2 dengan C3. Nah, selanjutnya A1 dengan B2. Nah, ini kita hapus dulu. A1 dengan B2 ini. Nah, kemudian A4 dengan B3. A4 dengan B3. Setelah itu D1, ini D1 dengan C2. Nah, yang terakhir ada D4 dengan C3. Nah, ini sudut-sudut luar sepihak. Sekarang kita bahas sudut-sudut berseberangan dalam dan luar. Nah, kalau sudut-sudut yang berseberangan dalam itu A4. A4 ini dengan D2. Setelah itu A3 ini dengan D1. Setelah itu B4 ini, B4 dengan C2. Kemudian B3 dengan C1. Kemudian A2 dengan B4. Ini B4. Kemudian A3 mana? A3 ini dengan B1 ini. Kemudian D2 yang mana? D2 ini dengan C4 di sini. Nah, yang terakhir D3 dengan C1. D3 dengan C1 ini. Nah, seperti ini ya. Nah, kita lanjut yang luar berseberangan. Kalau luar berseberangan berarti nanti di lingkup luar ini A1 dengan D3 di sini. Kemudian A2 dengan D4. Setelah itu B1 dengan C3. Kemudian B2 dengan C4.
Nah, kemudian A1 mana? A1 ini dengan B3 di sini. Setelah itu A4 ini dengan B2. Setelah itu D4 dengan C2. Ini. Nah, yang terakhir D1 dengan C3. Nah, seperti ini ya. Nah, selanjutnya perhatikan gambar berikut, sudut BOA dan sudut COB saling berpenyiku. Seperti ini saling berpenyiku. Kalau berpenyiku itu 90 derajat ya. Pertanyaannya, pelurus sudut COB. Nah, pelurus sudut COB berapa sih? Nah, pelurusnya. Nah, sudut COB. Nah, jadi kita mencari dulu besarnya ini berapa sih? Nah, jadi ini 2A ditambah 4A plus 18 derajat sama dengan 90 derajat. Karena ini tadi adalah berpenyiku. Setelah itu ini kita jumlahkan. 2A tambah 4A berapa? 6A. Nah, sama dengan 90 derajat dikurangi 18 derajat. Nah, ini langsung pindah ruas ke kanan ya. Setelah itu 6A sama dengan ini 72 derajat. Jadi nilai A-nya 72 dibagi dengan 6. Besarnya nilai A itu 12 derajat. Setelah kita ketemu besar A-nya, kita mencari besar sudut COB-nya dulu. Besar sudut COB-nya, COB kan 4A plus 18 derajat. Nah, A-nya ini kita substitusikan dengan yang diketemukan tadi 12 ya. Jadi 4 dikali 12 sama dengan 18 derajat. 4 kali 12 berapa? 48 derajat ditambah 18 derajat. Ternyata 66 derajat. Nah, sekarang kita mencari pelurus dari sudut COB. Nah, pelurus dari COB kan ini. Nah, jadi pelurusnya itu 180 derajat ya. Kalau sudut lurus dikurangi dengan hasilnya yang tadi, sudut COB 66 derajat. Jadi besarnya ada 114 derajat. Nah, selanjutnya di sini kita mencari besar sudut BCA. BCA mana sih? BCA. Oh, BCA yang ini. Kita mencari yang ini ya. Nah, yang pertama kita harus mencari sudut ABC dulu. Kita mencari ini dulu. Ya, baru nanti kita bisa mencari sudut yang BCA ini ya. Nah, caranya gimana kalau mencari ABC? Nah, kalian lihat di sini. Di sini sudut ini, nah ini kan berpelurus. Nah, sudut ABC itu ditambah dengan CPD itu berpelurus. Nah, tinggal kita masukkan saja sudut CBD berapa? 112 derajat. Nah, kemudian 112 derajat ini pindah ruas. Nah, jadi sudut ABC itu 180 derajat dikurangi 112 derajat, 68 derajat. Nah, ternyata sudut ABC itu besarnya 68 derajat. Nah, setelah kita mengetahui sudut ABC, baru kita mencari sudut BCA. Nah, sudut BCA ditambah dengan sudut BAC yang ini BAC, ditambah dengan sudut ABC, sama dengan 180 derajat. Nah, 180 derajat ini kan bentuknya segitiga, ya kan? Nah, ini jumlah sudut segitiga. Jadi sudut BCA ditambah 42 derajat, ini ditambah 68 derajat, sama dengan 180 derajat. Nah, jadi sudut BCA sama dengan ini jika dijumlahkan hasilnya 110 derajat. Kemudian 110 derajat ini nanti pindah ruas ke kanan menjadi kurang. Jadi sudut BCA besarnya itu 180 derajat dikurangi 110 derajat sama dengan 70 derajat. Nah, jadi besar sudut BCA itu adalah 70 derajat. Nah, demikian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.